Bab 1651. Metode validasi. Penggarap nirvana void harus melahap roh Dao untuk memperkuat alam Joss Flame mereka. Mereka juga membutuhkan jiwa Joss Flame dalam jumlah besar. Namun, ranah ini hanyalah kekuatan eksternal. Hanya dengan mencapai tahap spirit void seseorang dapat mengintegrasikan alam Joss Flame ke dalam tubuhnya sendiri. Melakukan hal itu memungkinkan jiwa Joss Flame untuk memujanya, yang kemudian memungkinkan mereka menggunakan mantra yang kuat. Sangat sulit untuk maju melalui 4 alam hampa. Beralih dari Spirit Void ke Arcane Void adalah yang paling sulit karena membutuhkan esensi halus. Esensi dibagi menjadi jasmani dan halus. Hal-hal seperti 5 elemen dianggap sebagai esensi jasmani. Ini mudah diperoleh dan tidak memerlukan banyak pemahaman. Seseorang hanya perlu mendapatkannya dalam jumlah besar dan esensinya perlahan akan lengkap. Esensi api dan guntur Wanglin selesai seperti ini. Namun, masih ada esensi halus seperti karma, kehidupan dan kematian, serta benar dan salah. Esensi-esensi ini sangat sulit diperoleh karena Anda tidak dapat menemukannya, hanya memahaminya. Alasan mengapa hanya ada sedikit penggarap Arcane Void, hanya selusin di antara ratusan juta penggarap, adalah karena esensi halus sulit diperoleh. Jika seseorang sudah memiliki esensi halus ketika mendobrak gerbang Void, maka hambatan pada tahap Spirit Void akan jauh lebih mudah untuk dilewati. Namun, terlalu sedikit orang yang mencapai langkah ketiga dengan esensi halus. Akibatnya, mereka harus mendapatkannya dengan mencuri atau memahaminya. Meskipun sulit untuk menyelesaikan esensi setelah mencapai langkah ketiga, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak orang aneh dan jenius telah mencobanya. Mereka perlahan menemukan sebuah metode. Metode itu sangat aneh, tetapi menunjukkan bahwa semua kultivator berpikiran sama. Metode mereka adalah membuat jiwa Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya berkembang. Kecepatan budidaya jiwa Joss Flame itu akan meningkat pesat dengan bantuan kultivator langkah ketiga. Mereka akan menciptakan gunung, sungai, dan siklus sehingga orang-orang di alam Joss Flame bahkan tidak tahu bahwa mereka berada di dunia ilusi. Hal ini memungkinkan jiwa Joss Flame memperoleh kekuatan ilusi, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jiwa dengan esensi halus akan lahir. Setelah esensi halus lahir, esensi tersebut akan dimakan oleh kultivator langkah ketiga. Karena semua ini hanyalah ilusi dan esensi aslinya adalah bagian dari tubuh kultivator langkah ketiga, maka proses melahapnya akan menjadi sempurna. Demikian pula, bahkan budidaya jiwa Joss Flame ini hanyalah ilusi, jadi ketika setelah meninggalkan alam Joss Flame, mereka akan kembali menjadi manusia biasa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ketika seseorang mencoba mencari tahu apakah dunia tempat mereka tinggal hanyalah alam Joss Flame dengan keberadaan yang kuat, tidak ada jawaban. Satu-satunya hal yang membuktikan hal ini adalah setelah Anda pergi, jika semua kultivasi Anda lenyap dan Anda menjadi manusia fana, maka keberadaan Anda hanyalah Joss Flame. Namun, jika kultivasi Anda tidak berubah setelah Anda pergi, maka semuanya nyata. Saat Wanglin berjalan melewati sungai Panggil, perasaan ilahi kembali dari kepalanya. Saat pertama kali memegang kepala, dia menggunakan pencarian jiwa dan memperoleh banyak kenangan dari pria parubaya. Dia melambaikan tangan kanannya, dan satu kepala lagi ditambahkan ke puluhan ribu kepala di belakangnya. Ini adalah kepala kultivator langkah ketiga yang pertama, tapi ini pasti bukan yang terakhir.
Tidak ada kultivator langkah ketiga yang tersisa di Sungai Panggil. Kalaupun ada, mereka sudah lama melarikan diri. Wang Lin bergerak seperti seberkas cahaya dan menyapu Sungai Panggil. Planet-planet yang dilewatinya menjadi pertumpahan darah. Seolah-olah angin kencang menyapu dan menyebabkan banyak kepala terbang dan mengikutinya. Seringkali, kilatan putih muncul di dekat planet atau garnisun, dan kematian pun menyusul. Saat Wang Lin bergerak, lebih banyak lagi kepala berkumpul di belakangnya. 10.000, 15.000, 20.000. Sampai jumlahnya hampir 50.000 ekor. 50.000 kepala terdengar sederhana, tetapi jika Anda melihat semuanya, pemandangan itu dapat mengejutkan setiap penggarap. Ini bukan sekedar angka tapi kepala nyata yang bisa dilihat. Bau darahnya begitu kental sehingga meski Anda berada jauh, Anda bisa menciumnya dengan jelas. Ketika Situnan dan ribuan penggarap tiba, mereka tiba di Sungai Panggil yang telah direklamasi dan mengosongkan para penggarap alam luar. Saat mereka terbang ke depan, mereka menemukan planet yang diwarnai merah darah. Satu demi satu, para penggarap Sungai Panggil mengikuti langkah kaki Wang Lin. Wang Lin pindah dan mereka mengikuti di belakang. Meskipun ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, Wang Lin seperti pedang yang memimpin serangan. Semua orang mengikutinya. Wang Lin mundur dari Sungai Panggil. Setelah dia memutuskan bahwa tidak ada penggarap alam luar yang tersisa, dia melangkah ke Laut Awan ketika hampir 50.000 kepala semuanya berteriak dengan sedih. Cloud Sea awalnya merupakan garis depan perang, dan sejumlah besar kultivator dari kedua belah pihak telah tewas di sini. Saat dia masuk, Wang Lin merasa seperti dia mendengar jeritan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dia menutup matanya. Setelah merasakannya sebentar, dia membuka matanya, memperlihatkan tatapan penuh dengan niat membunuh. Dia bergerak maju dengan 50.000 kepala melayang di belakangnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. 50.000 kepala sudah cukup untuk membentuk formasi hidup dan mati. Saat Wang Lin bergerak melalui Laut Awan, lebih dari separuh benua terapung dari masa lalu telah terkoyak dan runtuh. Benua yang tersisa ditempati oleh sejumlah besar pembudidaya alam luar, dan mereka sudah lama berada di sini. Karena lautan awan adalah garis depan, hanya sedikit kultivator alam batin yang tersisa, hampir semuanya telah meninggal. Seluruh lautan awan telah menjadi daratan alam luar. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan langsung mengelilingi lautan awan. Segala sesuatu di Cloud Sea jelas muncul di benaknya. Melihat Cloud Sea yang asing, kemarahan di hati Wang Lin berkobar seperti badai. Dia tidak menyembunyikan perasaan ilahinya sama sekali tetapi menggunakan metode yang mendominasi untuk memberitahu semua penggarap alam luar di lautan awan bahwa dia telah tiba. Para penggarap alam luar di benua semuanya terbangun ketika mereka merasakan perasaan ilahi Wang Lin. Mereka menatap ke langit dengan kaget dan perasaan buruk dengan cepat tumbuh di hati mereka. Perasaan ilahi Wang Lin bagaikan badai yang menyapu lautan awan. Itu seperti gada berat yang menghantam hati para penggarap alam luar. Jauh di dalam Cloud Sea, ada sebuah planet langka. Ini dulunya adalah planet sekte penghancur surga, tapi sekarang sudah hancur. Ada rumput laut biru dan ungu tak berujung yang tumbuh di sana, tingginya mencapai ribuan kaki. Dari jauh, planet ini tampak seperti ditumbuhi rambut. Seluruh planet seluruhnya tertutup oleh rumput laut biru dan ungu ini. Di tengah rumput laut yang tak berujung terdapat cabang-cabang besar setebal ratusan kaki, dan ada bunga ungu raksasa di sana.
Bunganya tingginya lebih dari 10.000 kaki, dan sangat jelas terlihat bahwa rumput laut lahir karenanya. Bunganya belum mekar, tapi ada kuncup berukuran sekitar 100 kaki di puncaknya. Kuncup bunganya berbentuk lingkaran dan agak transparan, dan seorang wanita duduk di dalamnya. Dia sangat cantik dan mengenakan gaun tipis. Sambil duduk di sana, dia berkultivasi. Aura kultivator Nirvana Void tahap tengah menyebar dari kuncup bunga. Ketika aura Wang Lin menyebar ke seluruh lautan awan, wanita di dalam kuncup bunga membuka matanya. Tatapannya penuh dengan keterkejutan. Saat matanya terbuka, rumput laut yang tak ada habisnya di planet ini bergerak. Jauh dari planet ini, di mana kabut menutupi lubang di formasi penyegel alam, terdapat benua terapung raksasa. Penggarap alam luar yang tak terhitung jumlahnya bergerak di atasnya, membawa batu-batu besar untuk membangun kuil. Candi ini sudah berbentuk belum sempurna, dan terdapat patung di atasnya. Patung ini memiliki 2 sayap hitam besar, itu juga tampak garang dan memberikan kesan keagungan. Patung ini bukan patung manusia melainkan kelelawar raksasa. Seorang lelaki tua berbaju merah sedang duduk di atas patung itu, dan tanda di antara alisnya adalah kelelawar hitam. Saat perasaan ilahi Wang Lin melintas, lelaki tua itu membuka matanya dengan ngeri. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat ke langit, wajahnya menjadi pucat. Pada saat yang sama, di Alheaven, para penggarap alam luar telah mengumpulkan ratusan ribu penggarap dan memiliki beberapa penggarap langkah ketiga yang melakukan pertempuran ini. Beberapa dari orang-orang ini telah berpartisipasi dalam pembunuhan Wang Lin. Ratusan ribu pembudidaya alam luar ini membentuk lingkaran, dan sekilas, mereka tampak menutupi ruang yang tak ada habisnya. Mereka tampak kelelahan, namun keganasan mereka tidak hilang sama sekali. Ratusan ribu pembudidaya ini mengelilingi formasi megah yang terdiri dari 999 planet. Ada beberapa penggarap alam batin di setiap planet, dan mereka telah bertahan lama di sini. Di tengah formasi ada altar melingkar. Itu diselimuti kabut dan hampir tidak terlihat. Seseorang sedang duduk di altar. Di planet budidaya, seorang wanita dengan tatapan acuh tak acuh menggigit bibir bawahnya dan keputusasaan perlahan muncul di matanya. Di planet lain, rambut panjang dan indah Mu Bingmei diikat. Dia mengenakan pakaian putih dan wajah cantiknya dipenuhi kebingungan. Orang yang dikenal Wang Lin ada di planet ini. Bab 1652, Kuat. Wang Lin berada di Laut Awan. Dia tidak langsung pergi ke Alheaven. Dia tidak bisa menumbangkan perang ini dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia menggunakan busur Li Guang, dia hanya bisa mengubah pertempuran untuk sementara. Dia harus mempertimbangkan bagaimana bertahan selama 3 tahun. Ketika orang-orang dari alam surgawi kuno keluar dalam 3 tahun, dia masih harus menghancurkan alam surgawi kuno di alam luar. Semua ini membutuhkan busur Li Guang, dan dia tidak memiliki cukup energi surgawi untuk menggunakan busur itu berkali-kali. Oleh karena itu, mengetahui bahaya yang ada di Alheaven, dia memilih untuk tidak membantai di sana. Dia pertama-tama akan membantai para penggarap alam luar di sistem bintang lainnya. Dia membutuhkan kepala dan jiwa asal mereka untuk menyelesaikan formasi terkuat. Saat Wang Lin bergerak maju, dia melewati banyak benua. Ketika kematian meluas, jumlah kepala di belakang Wang Lin melebihi 50.000. Saat jumlahnya melewati 50.000, Wang Lin melambaikan tangannya. Tangan kirinya menunjuk ke kehampaan.
Tangan kiri adalah kehidupan. Dengan kalimat ini, 50.000 kepala itu bergerak. Setengah dari mereka terbang ke kiri dan membentuk pusaran raksasa. Tangan kanan mengendalikan kematian. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan separuh kepalanya terbang membentuk pusaran kematian. Mata Wang Lin serius saat tangannya dengan cepat membentuk segel yang terbang ke dua pusaran. Sesaat kemudian, Wang Lin meraung. Dua pusaran yang melambangkan hidup dan mati saling tumpang tindih dan langsung menyatu menjadi satu. Hal ini mengakibatkan gemuruh yang menggelegar yang menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Pusaran yang menyatu berputar dengan cepat dan meluas. 10.000 kaki, 100.000 kaki, lebih dari 1 juta kaki. Pusaran raksasa ini berputar di atas Wang Lin, dan bahkan ruang itu sendiri tampak ikut berputar bersamanya. Formasi hidup dan mati, bentuk. Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah esensi langkah ketiganya. Darah berubah menjadi kabut dan menyatu dengan pusaran. Saat mereka menyatu, suara retakan datang dari pusaran dan pusaran raksasa itu berhenti berputar. Tidak hanya berhenti berputar, tapi juga mulai mengeras. Dalam sekejap mata, pusaran raksasa itu mengeras sepenuhnya. Tampaknya itu dibentuk oleh banyak cincin dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Dari jauh, pusaran yang memadat itu tampak seperti roda besar. Roda ini melambangkan hidup dan mati. Jika tidak berputar, semuanya akan hidup. Jika mulai berputar, semuanya akan mati. Yang membentuk roda itu adalah lebih dari 50.000 kepala yang berteriak. Wang Lin melompat dan berdiri di atas kemudi. Rodanya tidak berputar tetapi melaju ke depan. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat roda bergerak menuju benua lain. Dia akan membunuh. Dia menginginkan lebih banyak kepala dan jiwa asal untuk membentuk formasi kedua. Formasi karma. Dia dengan cepat bergerak melewati benua dan benua itu runtuh di hadapannya. Semua kultivator alam luar mati dan kepala mereka diambil oleh Wang Lin. Sekarang ada banyak kepala yang mengikutinya. Ini melambangkan kematian. Bau darah di sekelilingnya begitu menyengat, seolah-olah akan turun hujan darah. Setelah membunuh ribuan penggarap alam luar di sebuah benua, dia melangkah maju. Jumlah kepala secara bertahap mencapai puluhan ribu di belakang Wang Lin, namun pembantaiannya belum berakhir. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan mengangkat telapak tangannya. Gemuruh menggelegar bergema dan banyak pembudidaya alam luar di benua sebelum dia mencoba melarikan diri. Namun, tubuh mereka gemetar dan darah mereka menyembur kemana-mana sebelum kepalanya terbang menuju Wang Lin. Ini tidak memakan waktu lama. Saat Wang Lin menyapu sistem bintang, semakin banyak lagi penggarap alam luar yang mati. Sesaat kemudian, sebuah planet raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Plain T ini tertutup rumput laut. Saat dia tiba, aura kultivator langkah ketiga muncul dari planet ini. Planet ini adalah tempat wanita itu berada. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tidak berani menyerang lebih awal tetapi tidak bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menunggu Wang Lin datang dan kemudian bertarung dengannya menggunakan planet ini. Planet ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya, dan rumput laut yang tak terhitung jumlahnya berasal dari jiwa Joss Flame miliknya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Wang Lin di sini, dia bisa mencapai puncak terkuatnya. Suara tajam datang dari planet ini ketika Wang Lin tiba. Ketika hal ini terdengar, rumput laut di planet ini mulai tumbuh gila-gilaan.
Panjangnya mencapai 10.000 kaki, 100.000 kaki, 1 juta kaki, atau bahkan 10 juta kaki. Dan mereka masih memperluas. Dalam sekejap, planet budidaya mengalami perubahan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat rumput laut yang tak ada habisnya tumbuh, planet budidaya berubah menjadi kepala. Rumput laut yang masih tumbuh adalah rambut panjang di kepala ini. Bunga-bunga di planet ini bermekaran dan wanita cantik itu menampakkan wajahnya. Gumamannya menyelimuti planet ini dan menyebabkan gunung dan sungai di planet ini berubah. Beberapa gunung runtuh dan beberapa naik. Beberapa sungai mengering dan beberapa muncul entah dari mana. Akibatnya planet berubah drastis dan planet berubah menjadi kepala raksasa. Ini adalah kepala seorang wanita. Saat permukaan planet berubah, ia tampak seperti wanita. Pemandangan ini sangat aneh untuk ditonton di luar angkasa. Planet budidaya raksasa menjadi kepalanya. Wajahnya sangat cantik dan matanya tertutup. Rumput laut yang membentuk rambut melayang tanpa angin. Ini membuatnya semakin cantik dan memberinya pesona yang mendebarkan. Puncak gunung membentuk hidungnya, gunung membentuk alisnya, ngarai membentuk bibirnya, dan lautan membentuk matanya. Semua ini menunjukkan betapa mengejutkannya mantranya. Mata Wang Lin berbinar saat dia menoleh. Tepat pada saat ini, alis kepala wanita itu bergetar. Gemetarnya bulu mata sebenarnya adalah runtuhnya gunung-gunung di planet ini. Lalu wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Tatapan tanpa ampun menatap Wang Lin, dan jeritan yang bisa meruntuhkan kehampaan keluar dari mulutnya. Mantra ini tidak buruk, tapi budidayamu terlalu lemah. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan di depannya dan cahaya darah mengelilingi area tersebut. Pedang darah itu muncul entah dari mana. Api muncul di mata kirinya dan guntur menyambar di mata kanannya. Di antara alisnya, kehidupan dan kematian, karma, dan benar dan salah muncul. Mereka semua menyatu menjadi pedang darah di hadapannya. Pedang darah mengeluarkan suara mengerikan seolah-olah sangat bersemangat. Seolah-olah sudah kelaparan selama bertahun-tahun dan sekarang akhirnya bisa meletus. Menatap kepala dengan tatapan tanpa ampun, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tangan kanannya mengangkat pedang dan menebasnya tanpa ampun. Saat pedang itu jatuh, suara gemuruh bergema di langit, menggantikan segalanya. Sinar besar energi pedang yang dapat memotong segalanya turun dan jatuh ke kepala raksasa itu dalam sekejap mata. Tatapan tanpa ampun wanita itu runtuh dan dipenuhi rasa takut dan putus asa. Mantranya terputus dan kepalanya terbelah dua. Ada kilatan cahaya dan energi pedang menembusnya. Kepala tubuh asli wanita itu juga terpisah dari tubuhnya, matanya dipenuhi kebingungan. Tangan kanan Wang Lin jatuh dan pedang darahnya menghilang. Dia tidak lagi melihatnya dan berjalan melewati planet ini. Saat dia lewat, tangan kirinya dengan santai meraih ke arah kepala. Dalam sekejap, kepala wanita itu terbang dari planet ini dan mendarat di tangan Wang Lin. Dia kemudian melemparkannya ke belakang dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, planet ini benar-benar terpecah dan hancur. Mimpi buruk para penggarap alam luar di lautan awan akan segera berakhir. Wang Lin muncul di area yang telah disapu oleh perasaan ilahi, dan semua kultivator alam luar merasa sulit untuk menghindari kematian. Tidak ada yang bisa menghentikan Wang Lin meninggalkan jejak darah saat dia pergi dengan kepala dengan jiwa asal tersegel di dalamnya. Segera, jumlah kepala di belakang Wang Lin mencapai 50.000.
Setelah mengambil kepala semua kultivator alam luar, selain yang ada di dalam kabut, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia melihat ke kejauhan. Disitulah letak lubang menuju alam luar yang dikelilingi kabut. Ada benua terapung di sana, dan bergerak dengan cepat. Ribuan pembudidaya mendorong benua menuju lubang menuju alam luar. Ketika Wang Lin melihat ke atas, lebih dari setengahnya sudah berada di alam luar. Mau lari, sangat terlambat. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan roda di bawahnya yang melambangkan hidup dan mati terbang keluar. Ia menerobos kehampaan dan melesat menuju benua terakhir dalam kabut. Aku akan menjadikan kalian semua sebagai korban untuk formasi hidup dan matiku. Akhiri pembantaian di Laut Awan. Dalam sekejap, kabut di atas benua bergolak dan roda hidup dan mati tiba-tiba muncul. Setelah muncul, tekanan yang tak terbayangkan turun ke benua itu. Ekspresi lelaki tua di patung itu berubah ketika dia melihat roda raksasa itu berputar perlahan satu kali. Hidup dan mati adalah satu putaran. Bab 1653, menuju ke seluruh surga. Formasi hidup dan mati telah berevolusi dari pusaran, memadat menjadi sebuah roda. Jika tidak bergerak, hidup dan mati tidak akan bergerak. Jika bergerak, maka hidup dan mati akan terbalik. Saat roda raksasa itu berputar, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Suara tersebut menerobos kehampaan dan sampai di area yang dikelilingi kabut. Ketika roda bergerak, hidup dan mati diputuskan. Tekanan kuat datang dari roda dan turun ke benua yang berada di tengah lubang formasi penyegel alam. Tekanan ini menekan hidup dan mati. Itu bisa melemahkan jiwa dan jiwa asal dari semua hal yang berwujud dan tidak berwujud. Benua itu bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sepanjang tepinya. Keruntuhan dengan cepat menyebar dari tepian benua. Gemuruh yang menggelegar memekakkan telinga. Dalam sekejap, retakan di benua itu seperti selokan. Suara gemuruh selokan bergema di seluruh benua. Getaran benua menjadi semakin hebat seiring dengan putaran roda. Banyak pembudidaya di benua itu menjadi pucat dan mengeluarkan darah karena penindasan. Suara letupan bergema dari tubuh mereka dan ekspresi mereka menunjukkan rasa sakit. Beberapa dari mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah tubuhnya meledak karena tekanan. Jiwa asal mereka tersegel di dalam kepala mereka sebelum kepala mereka terbang ke udara. Kuil raksasa yang bentuknya belum sempurna itu bergetar dan tertutup retakan saat roda berputar. Tak lama kemudian, kuil itu runtuh menjadi reruntuhan. Darah mengalir dari sudut mulut lelaki tua itu dan ketakutan muncul di matanya. Dia berjuang untuk mengeluarkan suara gemuruh sebelum melompat. Tangannya membentuk segel dan angin hitam berkumpul di sekelilingnya membentuk mulut raksasa yang terbang ke arah kemudi. Sepertinya dia ingin melahap kemudi. Wang Lin hanya bisa menggunakan dua kata untuk menggambarkan tindakan semacam ini. Melebih-lebihkan diri sendiri. Orang tua ini melebih-lebihkan dirinya sendiri dan berani mencoba melahap formasi hidup dan mati Wang Lin. Dia tidak layak untuk melahapnya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia mendengus dingin. Saat roda berputar, lelaki tua itu dikelilingi oleh angin hitam dan mulutnya terbuka lebih lebar. Tingginya mencapai lebih dari 100.000 kaki dan hampir tidak melahap roda hidup dan mati. Orang tua ini harus melakukan ini, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Karena bagaimanapun juga itu adalah kematian, dia telah mempertaruhkan segalanya. Jika dia berhasil, dia tidak hanya akan bertahan,
tetapi dia juga akan menjadi terkenal. Dengan raungan yang mengerikan, mulut raksasa yang dibentuk lelaki tua itu melahap roda kehidupan dan kematian. Namun, pada saat ini, tangisan menyedihkan datang dari dalam mulut. Sebuah kekuatan yang mengejutkan muncul dari dalam. Kekuatan ini mengandung hidup dan mati, mengandung kekuatan penindasan. Mulut raksasa itu roboh dengan keras dan pecahannya tersebar ke segala arah. Sungguh pemandangan yang menakjubkan, seolah-olah awan yang menutupi langit terbelah. Kabut hitam runtuh dan roda kehidupan dan kematian muncul sekali lagi. Saat ini, kekuatan yang kuat datang dari roda dan memasuki tubuh lelaki tua itu. Dia batuk darah dan dihempaskan ke kuil yang telah menjadi reruntuhan. Gemuruh yang menggelegar bergema dan semakin banyak retakan yang menutupi benua itu. Sebuah lubang sedalam 10.000 kaki muncul di tempat lelaki tua itu mendarat. Di dalam lubang yang dalam, tubuh lelaki tua itu penuh luka dan darah mewarnai pakaiannya menjadi merah. Dia sangat lemah, dan ketakutan di matanya telah mencapai batasnya. Dia berjuang untuk mencoba dan berdiri. Namun, pada saat ini, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menunjuk ke bawah. Roda yang tidak bergerak di langit turun 9 inci. 9 untuk pembalasan ilahi. Tekanan itu menghancurkan dunia. Saat turun, lelaki tua yang berjuang untuk bangun itu batuk darah sekali lagi. Dia tertekan oleh meningkatnya tekanan dan tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan diri. Dia terbanting kembali ke bumi. Benua itu mulai runtuh sekali lagi. Sejumlah besar batu besar terpisah dari benua dan berubah menjadi debu. Para penggarap alam luar yang tersisa di benua itu runtuh dan banyak orang meninggal. Hanya mereka yang lebih kuat yang bisa duduk di benua itu dan melawan tekanan ini. Wajah mereka pucat pasi dan keputusasaan muncul di mata mereka. Pembantaian di Laut Awan sudah berakhir. Wang Lin menutup matanya dan melambaikan tangan kanannya. Roda hidup dan mati tiba-tiba turun 9 inci lagi menuju benua yang runtuh. Pada saat ini, lelaki tua di dalam lubang yang dalam mengeluarkan jeritan menyedihkan terakhir dalam hidupnya. Tubuhnya meledak dan jiwa serta jiwa asalnya tersegel di dalam kepalanya. Kepalanya terlempar ke udara setelah tubuhnya meledak. Saat orang tua itu meninggal, para penggarap alam luar yang tersisa semuanya meledak dan mati. Ketika semua kehidupan musnah, benua itu runtuh sepenuhnya. Semua bagian yang jatuh akan runtuh lagi hingga menjadi debu. Bahkan separuh benua yang telah memasuki formasi penyegel alam tidak dapat melarikan diri. Itu juga menjadi debu yang menghilang dari bintang-bintang. Saat Wang Lin membuka matanya, ribuan kepala, termasuk kepala lelaki tua langkah ketiga, terbang ke arahnya. Mereka menjadi bagian dari puluhan ribu kepala yang mengikutinya. Dia melihat Cloud Sea untuk terakhir kalinya sebelum melangkah menuju tempat terakhir yang akan dia tuju. Tempat itu adalah seluruh surga. Tempat itu adalah tempat di mana banyak orang yang dikenal Wang Lin berada. Tempat itu adalah tempat pertarungan terakhir berlangsung. Wang Lin melangkah menuju Al-Heaven dan jeritan puluhan ribu kepala bergema di seluruh bintang. Di bawahnya, roda yang tidak bergerak mengikuti. Formasi karma, bentuk. Suara Wang Lin samar-samar bergema. Puluhan ribu kepala terbang di atasnya dan berputar membentuk pusaran raksasa lainnya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan kelima jarinya terbuka. Dia kemudian menekan dan pusaran itu berputar lebih cepat. Puluhan ribu kepala itu tampak menyatu, sehingga mustahil untuk melihatnya satu persatu lagi.
Tangan kanan Wang Lin perlahan mengepal. Saat dia mengepalkan tangan, dunia bergemuruh dan pusaran tiba-tiba berhenti berputar. Itu berubah menjadi roda karma dan melayang di atas Wang Lin. Wang Lin memiliki roda di atas dan di bawahnya. Dia berada di antara mereka seperti dewa surgawi yang mengendalikan hidup dan mati serta karma. Rambut putihnya yang tergerai memancarkan niat membunuh yang dingin. Al-Heaven, sosok Wang Lin berkedip ke depan dan dia menghilang dengan dua roda di atas dan di bawahnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada di Al-Heaven. Di Al-Heaven, ratusan ribu penggarap alam luar mengepung 999 formasi planet. Para penggarap alam batin yang tersisa di planet-planet ini semuanya memiliki ekspresi sedih. Mereka tahu alam batin telah kalah dalam perang ini. 999 planet budidaya ini dipilih dari keempat sistem bintang utama dan merupakan fondasi alam batin. Namun, mereka tidak bisa menghentikan tanda-tanda kehancuran yang muncul ketika mantra para penggarap alam luar membombardir mereka. Rasanya mereka bisa dihancurkan kapan saja. Raungan yang mengguncang surga yang mengguncang ruang itu sendiri bergema. Salah satu planet tidak mampu lagi menahan pemboman dan akhirnya runtuh. Badai melanda daerah itu. Bumi di planet ini hancur dan lautan berubah menjadi gas. Seluruh planet terpecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa planet ini lenyap. Saat planet budidaya runtuh, para penggarap alam luar meraung. Ratusan ribu penggarap alam luar bergegas keluar. Mereka mengambil berbagai harta karun dan memulai serangan gila lainnya terhadap formasi planet. Peristiwa seperti ini telah terjadi berkali-kali selama beberapa bulan terakhir. Meski tidak cukup untuk meruntuhkan formasi, mereka dapat menghancurkan banyak planet. Saat ini, tidak ada lagi 999 planet di sini, tetapi kurang dari 300. Semua kultivator langkah ketiga yang menyerang berada di bawah tahap Arcane Void. Semua penggarap Arcane Void melayang-layang, mengamati dengan tatapan dingin. Tujuan keberadaan mereka adalah untuk menghentikan para penggarap alam batin menghancurkan formasi planet sebagai cara untuk saling menghancurkan. Ada total 5 pembudidaya Arcane Void dari alam luar di sini. 3 di antaranya adalah selir kekaisaran surgawi. 2 di antaranya terlibat dalam kematian Wang Lin. Yang lainnya mengenakan gaun ungu, dia tampak seperti wanita bangsawan. Selain itu, Wang Lin juga mengenal 2 pembudidaya Arcane Void lainnya. Wanita tua dan pria tua berkulit hitam itulah yang menyerangnya selama krisis hidup dan mati itu. Selain penguasa, pria parubaya yang telah meninggal, dan penguasa surga, dewa kekosongan, semua orang yang menjadi bagian dari serangan itu ada di sini. Dengan adanya para penggarap Arcane Void ini, para penggarap alam batin bahkan tidak dapat mencoba untuk menghancurkan formasi planet demi kehancuran bersama. Mereka hanya bisa menyaksikan planet-planet dihancurkan satu persatu. Selain para penggarap Arcane Void, ada 7 penggarap langkah ketiga lainnya. Mereka bervariasi dari Nirvana Void hingga Spirit Void. Ketujuh orang itulah yang memimpin para penggarap alam luar untuk menyerang dari 7 arah berbeda. Gemuruh yang menggelegar itu bergema di seluruh langit dan mengguncang pikiran semua orang. Selain 7 orang ini, ada wanita lain di antara sekelompok kultivator alam luar. Wanita ini sangat cantik dan dia melihat formasi planet dengan tatapan dingin, namun ada rasa khawatir yang tersembunyi di matanya. Dia adalah tubuh asli Grandmaster Yun Luo, yang telah kehilangan avatarnya.
Bab 1654, Putri King Sui. Dia tidak akan mati begitu saja. Apakah masa depan yang aku prediksi benar, atau salah? Kekhawatiran di hati Yun Luo menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dia tidak akan pernah bisa melupakan adegan-adegan di masa lalu itu. Selama ramalannya, dia dengan jelas melihat bagian belakang sosok yang akan menghancurkan sistem bintang kuno. Saat ini, dia hanya bisa menekan kekhawatiran di hatinya. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan para penggarap di sekitarnya bergegas maju. Pasukan alam luar menyerang dari 8 arah berbeda seperti 8 pedang tajam menuju formasi planet. Gemuruh yang menggelegar bergema, dan tak lama kemudian, gelombang kejut yang mengerikan menyebar. Para penggarap Arcane Void yang mengamati melambaikan tangan mereka untuk menghilangkan gelombang kejut sehingga tidak dapat mempengaruhi para penggarap alam luar yang menyerang. Mo Bingmei berdiri di sebuah planet dengan ribuan penggarap sekte dewa di sekelilingnya. Selama bertahun-tahun, sebagai master sekte dewa sekte, Mo Bingmei telah menggunakan pesona uniknya dan kata-kata perpisahan Wang Lin untuk menyatukan sekte dewa. Sejak itu, sekte dewa selalu mendengarkannya dan menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran di Laut Awan, di Sungai Panggil, di Kekosongan Cemerlang, dan pertempuran terakhir ini. Mereka telah menderita banyak kematian dan luka-luka, dan dia sendiri hampir mati 2 kali. Namun, hanya beberapa ribu orang dari sekte dewa yang tersisa. Master sekte, silakan pergi ke altar inti, kami bisa menjaga tempat ini. Di samping Mo Bingmei, seorang lelaki tua berambut putih menatapnya dengan tatapan sedih dan menggenggam tangan ke arahnya. Saat dia berbicara, para penggarap sekte dewa di sekitarnya semua memandang ke arah Mo Bingmei. Mereka semua menangkupkan tangan padanya dan mengatakan hal yang sama. Master sekte, silakan pergi ke altar inti, kami bisa menjaga tempat ini. Mata Mo Bingmei tetap tenang. Dia tidak melihat anggota sekte dewa yang mengikutinya melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia menatap ke langit pada puluhan ribu pembudidaya alam luar yang membombardir formasi. Antara dia dan para penggarap alam luar ada layar cahaya dari formasi planet, yang dibombardir oleh para penggarap alam luar. Begitu layar cahaya itu runtuh, planet budidaya juga akan musnah. Ada seorang pria muda mengenakan pakaian hijau di antara para penggarap alam luar. Dia sangat tampan tapi mengeluarkan aura jahat. Dia memiliki banyak sekali hantu wanita cantik yang dibentuk oleh mantra. Mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan menyerang layar cahaya. Tatapan pemuda itu menembus cahaya dan mendarat di Mo Bingmei. Dia tersenyum. Cantik, jangan khawatir, lampu ini akan segera padam. Kudengar kau adalah wanita penguasa alam tertutup yang telah meninggal. Saya selalu tertarik untuk berkultivasi berpasangan dengan wanita orang lain. Suara ini perlahan datang dari cahaya di luar. Bahkan gemuruh-gemuruh puluhan ribu petani yang membombardir tidak dapat menghentikan suaranya untuk bergema. Pemuda ini adalah salah satu dari 7 penggarap langkah ketiga di bawah penggarap Arcane Void. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Mo Bingmei di dalam planet dan tersenyum. Kamu milikku. Tatapan Mo Bingmei tenang dan matanya menjadi dingin. Nama pemuda itu adalah Dao Feishan, kepala klan Dao Fei, yang pandai dalam budidaya berpasangan. Kepribadiannya kejam, dan banyak murid sekte dewa yang mati karenanya. Dao Feishan ini tidak hanya menyukai wanita tetapi juga pria tampan. Mo Bingmei menghadapi 2 krisis hidup dan mati.
Salah satunya sedang diburu olehnya. Jika bukan karena King Sui yang bergerak untuk membantu, akan sulit baginya untuk lolos dari penghinaan. Master Sekte, saya meminta Master Sekte untuk memasuki altar inti. Orang tua ini tidak percaya penguasa. Alam tertutup telah mati. Jika sesuatu terjadi padamu dan penguasa alam tertutup kembali, kami, ini datang dari seorang lelaki tua berambut putih di samping Mu Bingmei. Suaranya terdengar cemas. Saya adalah Master Sekte Dewa Sekte. Mu Bingmei berkata dengan lembut, kata-katanya penuh dengan tekad. Di arah lain, wanita berbaju merah jambu yang berkata, Tuhan tidak mengenal saya, berdiri di planet budidaya. Di belakangnya adalah para penggarap dari Cultivation Alliance dari Brilliant Void. Meskipun aliansi telah runtuh bertahun-tahun yang lalu, banyak petani yang masih bertahan. Namun, saat pertempuran berlanjut, hanya tersisa kurang dari 3.000 orang. 3.000 kultivator ini semuanya berasal dari Brilliant Void. Meski lelah, mereka tetap berdiri di sana. Mereka berdiri di belakang wanita berbaju pink, siap mati. Di atas mereka, di luar cahaya formasi planet, puluhan ribu pembudidaya alam luar terus membombardir dengan gila-gilaan. Di antara kelompok pembudidaya ini ada seorang pria paruh baya yang bertelanjang dada. Dia memiliki ekspresi ganas saat dia menyerang dengan angin dan guntur. Angin dan guntur yang tiada henti membombardir formasi planet. Serangannya sendiri sebanding dengan puluhan ribu pembudidaya ini. Orang ini juga salah satu dari 7 kultivator langkah ketiga. Tubuhnya besar seperti gunung pembunuh. Dia meraung saat dia menyerang dengan puluhan ribu petani. Dia menyeringai dan menyerang layar cahaya, menyebabkannya terdistorsi dan menjadi tidak stabil. Semuanya akan segera berakhir, ini bagus juga, wanita berbaju pink itu menyembunyikan kelelahannya yang dalam. Tubuhnya terlihat sangat lemah, seolah-olah angin pun bisa menyebabkan dia pingsan. Dia mengalihkan pandangannya dari langit dan memandang rekan-rekan kultivatornya dari Brilliant Void. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya terganggu oleh suara gemuruh di kejauhan. Sebuah planet di kejauhan runtuh. Ribuan pembudidaya di planet ini mati karena gelombang dari seorang lelaki tua berbaju biru. Planet lain hancur. Formasi ini awalnya terdiri dari 999 planet. Setiap planet akan membentuk layar cahaya, dan 999 lapisan akan bergabung membentuk gaya reflektif yang kuat. Namun, ketika planet-planet hancur dan lapisan cahayanya hancur, kekuatan pembentukan planet berkurang dengan cepat. Wanita berbaju merah muda itu menoleh dan bergumam pelan, terlahir sebagai seorang kultivator alam batin dan mati sebagai jiwa di alam batin. Hanya saja hatiku agak enggan, aku belum memberitahunya siapa aku. Petik 2. Puluhan ribu pembudidaya alam luar membombardir bagian barat formasi planet dan layar cahaya berada di ambang kehancuran. Di planet ini, Si Zihong menggigit bibir bawahnya bersama dengan para penggarap Al-Heaven lainnya. Zhang Chongli dan Semong Hu juga ada di sana. Master Flamespark juga ada di antara mereka. Mereka semua adalah kultivator Al-Heaven, dan mereka merasa tidak berdaya menghadapi puluhan ribu kultivator di luar, menyaksikan layar cahaya dihancurkan sedikit demi sedikit. Mereka menunggu hingga layar cahaya itu runtuh sebelum meletus dengan kekuatan terakhir dalam hidup mereka. Saat layar cahaya pecah, kita semua menghancurkan diri kita sendiri. Apakah kalian semua siap? Master Flamespark berbicara dengan suara rendah.
Mereka bukanlah kelompok pertama yang memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Hampir semua planet budidaya di sini memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri ketika layar cahayanya rusak. Di kejauhan terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Planet lain runtuh setelah layar cahayanya hancur. Tawa tajam datang dari formasi planet dan seberkas cahaya hijau terbang menuju pasukan alam luar. Saat lampu hijau muncul, tawa datang dari para penggarap alam luar Arcane Void. Orang tua yang ikut menyerang Wang Lin bertabrakan dengan lampu hijau. Dengan suara gemuruh, lampu hijau sedikit menghilang dan mundur beberapa langkah. Di sisi lain, lelaki tua itu mundur 1000 kaki dan matanya bersinar. Sambil menyeringai, dia membentuk segel dan kabut hitam memenuhi area tersebut. Kamu kuat, Kaisar King Lin dari alam surgawi hujan. Anda layak menjadi murid penguasa alam tertutup yang terakhir. Kultivasi Anda jelas tidak sekuat milik saya, tetapi Anda dapat meminjam kekuatan Joss Flames. Lampu hijau tersebar, memperlihatkan tubuh King Lin. Wajahnya pucat dan dia terluka parah. Dia hanya beristirahat sebentar sebelum dia pergi untuk melawan para penggarap langkah ketiga alam luar. Sejak hari pengepungan dimulai, dia sudah seperti ini. Saat King Lin muncul, aura dingin datang dari formasi planet. Seorang wanita mengenakan pakaian ungu berjalan keluar. Ekspresinya lembut, tapi matanya mengandung niat membunuh. Dia berasal dari Sungai Panggil, dia adalah penguasa Sungai Panggil. Ketika dia berjalan keluar, salah satu penggarap Arcane Void yang menonton tertawa. Wanita yang menghancurkan organ dalam Wang Lin terbang menuju wanita berbaju ungu. Jauh di dalam formasi planet, ada sebuah altar yang diselimuti kabut. King Sui sedang duduk di sana, sosoknya tertutup kabut. Tubuhnya bergetar dan ekspresinya menjadi bengkok saat dia menahan rasa sakit yang tak ada habisnya. 7 helai gas hitam menyelimuti lubangnya. Gas hitam ini seperti ular berbisa, dan tidak peduli seberapa keras King Sui berjuang, dia tidak bisa memaksa mereka keluar. Tuan Hong San sedang duduk di belakangnya. Jari-jarinya terus mendarat di punggung King Sui. Dia membantu King Sui mengeluarkan gas hitam ini. Tuan Hong San, jangan khawatirkan aku. Mata King Sui terbuka dan menjadi lemah. Ada 7 titik hitam samar yang berputar-putar. Jika aku tidak membantumu, kamu akan mati dalam waktu 45 menit. Dahi guru Hong San dipenuhi keringat. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya hitam muncul dari udara tipis. Sebuah boneka keluar sementara dia tetap berada di belakang King Sui. King Sui mengatupkan giginya dan meraung. Esensi pembantaiannya meletus dan bertabrakan dengan jari guru Hong San. Tubuhnya gemetar dan dia mengeluarkan banyak darah, lalu dia berbalik dan meraung. Jangan khawatirkan aku. Master Hong San menatap King Sui dengan penuh kesedihan di matanya. Dia kemudian bangkit dan melangkah keluar altar. Gemuruh menggelegar bergema. Wanita tua Arcane Void dari alam luar menyambutnya dengan cibiran. King Sui bernapas berat di altar saat darah hitam mengalir keluar dari mulutnya. Penglihatannya menjadi kabur dan dia berusaha mengangkat kepalanya untuk melihat sebuah planet di kejauhan. Planet itu adalah tempat wanita berbaju pink berada. Apakah itu dia? Seharusnya, kelembutan muncul di mata King Sui. Dia telah menyadarinya bertahun-tahun yang lalu, tapi dia belum memastikannya. Tepat pada saat ini, cahaya di sekitar planet budidaya tempat wanita berbaju merah muda berada dirusak oleh pria kekar menggunakan angin dan guntur.
Pria kekar itu tertawa dan menyerang puluhan ribu petani. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.